Oke, terima kasih Mas Rosan atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Sobat bisnis sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sharing mengenai jenis-jenis font dan juga makna font di baliknya. Sebelumnya, ya disclaimer dulu ya teman-teman. Saya bukan mau menggurui dan saya bukan guru, ini cuma mau sharing aja. Oke, share screen dulu. Oke, eh, sebenarnya perkenalkan nama saya Arisman, saya dari tim NDC 1 atau Network and Data Center 1. Eh, Hari ini akan membahas tentang berbagai macam tentang font ya. Jadi sebenarnya kita tuh melihat font tuh tiap hari ya, tiap tidur itu pasti kita lihat HP ada font. Terus kita berangkat kerja di pinggir jalan ada baliho, ada banner, ada eh, neon box, terus si promosi itu biasanya itu pakai font. Dan barangkali ada font yang sukses dan ada juga font yang eh, bahkan gagal ya, karena bagaimana itu bisa dibilang itu misalnya kita gampang ingat, terus kita tertarik untuk melihatnya, itu biasanya fontnya itu eye-catching ya, jadi kita tertarik lah untuk melihat si banner tersebut. Sebenarnya apa sih yang bikin sebuah font itu menjadi bagus dan sukses? Nah, jawabannya adalah psikologi font. Jadi sebenarnya font itu punya efek emosional dan visual yang bikin kita bisa ngerasa terhubung, apalagi di era digital sekarang ini. Koneksi itu penting banget, makanya merek dan bisnis harus benar-benar mikirin font yang pas untuk merek mereka. Eh, jadi hari ini kita akan membahas ini. Yang pertama adalah psikologi font, kemudian ada jenis-jenis font, kemudian ada perbandingan font yang jelek sama yang bagus, yang buruk sama yang bagus. Kemudian ada juga beberapa tips untuk memilih font. Oke, yang pertama, fundamental untuk psikologi font. Pada dasarnya, psikologi font adalah reaksi visual dan emosional yang kita rasakan saat melihat suatu font. Eh, Pada psikologi font ini, menurut Albert Mehrabian, dalam aturan komunikasi pribadinya, 93% koneksi antar individu bersifat nonverbal. Artinya, dan nilai harus disampaikan dengan cara yang paling sederhana dan efektif. Jadi, apa yang kita lihat akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan dengan cara yang berbeda. Ada salah satu teori yang digunakan dalam psikologi untuk menjelaskan bagaimana font ini dapat dipersepsikan seseorang, yaitu adalah Kolenda font model. Teori ini memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana eh, kita memahami dan mengubahkan font dengan makna tertentu. Misalnya, ketika seseorang melihat sebuah font, mereka akan mengaitkannya dengan kata tertentu. Misalnya, ada sebuah brand yang berfokus pada bidang kebugaran, kesehatan, kesehatan, kebugaran, terus sport itu yang berfokus pada kekuatan, biasanya akan menggunakan font tebal. Lalu pelanggan akan menghubungkan font tersebut dengan kesan kuat, besar, dan juga kokoh. Akhirnya, kesan ini juga melekat pada brand tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang font dan maknanya, ada baiknya kita memahami nih, aturan tentang dasar tipografi. Singkatnya, tipografi adalah seni menyusun teks agar terlihat menarik secara visual. Nah, tipografi ini berpengaruh pada psikologi font. Misalnya, kalau kita ingin menciptakan tampilan dengan kesan tinggi atau ring, kita bisa menyesuaikan jarak antar huruf atau memilih menggunakan huruf besar atau kecil. Nah, hal-hal inilah yang akan mempengaruhi bagaimana orang memandang dan merasakan suatu font, sekaligus untuk membentuk persepsi mereka terhadap sebuah brand. Kemudian, selain tipografi, kita juga harus tahu dulu nih tentang bentuk dan warna, psikologi bentuk dan juga psikologi warna. Nah, karena kedua ini juga mempengaruhi persepsi seseorang. Dalam psikologi bentuk, elemen geometris pada font itu dapat membangkitkan emosi tertentu. Misalnya,
font dengan bentuk bulat cenderung terasa lebih lembut atau menenangkan. Kemudian eh, untuk warna ini juga berperan ya. Misalnya eh, warna cerah dan hangat itu bisa menimbulkan makna energik dan juga kebahagiaan. Sedangkan warna gelap atau dingin biasanya menciptakan kesan yang lebih serius atau profesional. Nah, dengan memahami hubungan antara bentuk dan warna dan juga font, kita bisa memilih kombinasi yang pas nih untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan brand atau merek atau desain yang kita buat. Oke, membahas tentang psikologi bentuk. Di sini ada 6 makna dari bentuk persegi ya. Ini saya ambil contoh 6 aja. Yang pertama maknanya yaitu stabilitas. Jadi bentuk kotak ini akan mencerminkan fondasi yang kokoh, terstruktur dan memberikan kesan stabilitas yang dapat diandalkan. Kemudian juga ada rigidity, itu merupakan garis lurus dan sudut tajam melambangkan kekakuan serta ketegasan dalam Makanya banyak font-font yang eh, membutuhkan kekakuan atau formal itu biasanya menggunakan font yang berbasis kotak-kotak. Kemudian ada heaviness, memberikan kesan solid dan kuat, menggambarkan bobot dan keadilan yang dominan. Kemudian juga ada strength, ini cocok untuk brand-brand yang tentang kekuatan ya, kekuatan apa? Otot lah. Itu biasanya maknanya yaitu simetri dan kesederhanaan kotak menyerang konsistensi dan dapat dipercaya. Kemudian reliability juga, ini maknanya yaitu memiliki asosiasi dengan kekuatan fisik, simbolik, serta memberikan kesan perlindungan daya tahan. Kemudian dasar terakhir yaitu seriousness. Jadi bentuk yang formal ini terorganisasi, kotak memberikan nuansa yang profesional dan juga serius. Ada juga bentuk lingkaran ya. Lingkaran ini juga mempunyai beberapa makna. Misalnya memberikan kesan ringan dan tidak terbatas, menyitakan kebebasan dan keluasan. Kemudian bentuk lingkaran juga akan membawa keceriaan dan kehangatan karena bentuknya yang ramah dan menyatu, memancarkan perasaan positif. Kemudian ada juga makna tentang memiliki tepi yang halus dan sudut tajam. Hal ini memberikan kesan kelembutan dan kenyamanan bagi mata yang melihatnya. Kemudian ada juga innocent. Jadi karena bentuknya yang murni dan sederhana, lingkaran melambangkan kesucian dan ketulusan serta ketidaktahuan. Kemudian ada juga movement. Jadi maknanya itu dapat menyarankan gerakan berkelanjutan atau seperti rotasi atau menciptakan siklus dan kesan dinamisme. Kemudian ada infinity, tidak ada ujung dan akhir, awal dan akhir. Jadi ini terlihat infinity, nggak ada ujungnya. Kemudian ada juga segitiga. Segitiga ini dengan sudut tajam ya. Jadi dengan sudut yang tajam ini dapat memberikan kesan ketajaman dan juga kejelasan. Kemudian ada juga danger. Ini kita lihat untuk rambu-rambu yang warning itu biasanya bentuknya segitiga. Jadi eh, bentuk segitiga ini biasanya dikaitkan dengan perasaan ancaman atau bahaya, terutama dalam simbol peringatan. Kemudian ada guidance juga, guidance. Nah, puncaknya ini akan mengarahkan ke atas, melambangkan arah atau petunjuk dan memberikan kesan petunjuk atau pedoman yang jelas. Kemudian ada balance. Jadi ketiga sisi yang saling terhubung mewakili keseimbangan dan struktur yang simetris. Jadi memberikan rasa stabilitas. Kemudian bentuk yang keempat adalah organik. Jadi atau abstrak ya. Di sini ada beberapa makna yaitu maknanya yang pertama freedom. Jadi bentuk organik ini cenderung tidak terikat oleh aturan geometris yang ketat, memberikan kesan kebebasan dan juga spontanitas. Kemudian ada natural. Jadi organisme ini biasanya akan menyerupai bentuk-bentuk alami seperti tanaman, air, atau hewan sehingga menyetapkan hubungan dengan alam dan kealamian. Kemudian ada maknanya itu flow. Jadi organisme ini akan mengikuti alur yang halus dan mengalir. Mereka menonjolkan rasa aliran yang bebas dan berkesinambungan. Kemudian ada juga dikit. Jadi maknanya yaitu bentuk organik ini akan terkesan lembut, halus, dan penuh perasaan, dan juga memberikan kesan yang dan juga rapuh serta elegan. Kemudian unpredictable itu dia bersifat asimetris dan tidak terduga, yang memberikan kesan ketidakpastian atau kebebasan dari struktur yang tetap. Nah, dari keempat bentuk ini, kemudian kita beralih ke psikologi warna ya. Ada beberapa warna yang saya sebutkan, ada merah, oranye, kuning, ungu, biru, hijau, coklat, dan pink. Nah, ini masing-masing punya maknanya masing-masing. Misalnya merah ini punya makna yang energik, berbahaya. Kemudian orange, kreativitas, semangat.
muda dan berenergi. Kemudian ada kuning, kegembiraan, harapan, keceriaan, spontanitas, dan juga positif. Ada ungu, biru, dan hijau. Ini hijau biasanya melambangkan alam, pertumbuhan, dan kekayaan. Biru juga bisa melambangkan air, ya, ketenangan dan kepercayaan. Dan coklat melambangkan kehangatan alam, kejujuran, kebahagiaan, serta pink melambangkan warna muda, romantisme, dan keceriaan. Nah, selanjutnya, kenapa psikologi font itu penting? Jadi di balik psikologi font ini ada kekuatan besar yang bisa mempengaruhi keputusan kita dan juga tujuan kita dalam membuat desain tersebut. Dengan memahami bagaimana orang merespon font, kita bisa mengontrol bagaimana desain dan bisnis kita ini dipersepsikan oleh audiens yang akan kita targetkan. Nah, saat kita mendesain sesuatu, pasti ada tujuan kan yang ingin dicapai. Salah satu cara untuk mendukung tujuan itu adalah dengan memilih font yang tepat agar pesan yang kita sampaikan terasa lebih kuat dan efektif. Misalnya kalau kita membuat kesan untuk promo diskon yang besar-besaran, font yang mencolok, yang kontras itu bisa menarik perhatian dan mendorong orang untuk segera membeli produk tersebut. Atau misal di media sosial, kombinasi font yang pas bisa membuat orang tertarik. Bahkan dia akan nge-like konten kita, terus mereka akan follow akun kita, dan mungkin akan lebih sering berinteraksi dengan konten kita. Nah, itu semua karena kita memilih font yang tepat. Kita bisa membangun rasa percaya, antusiasme, dan juga ketertarikan, sehingga orang lebih terdorong untuk terlibat dan memberi produk atau layanan kita. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis font. Di sini saya menunjukkan 5 jenis font ya. Ada font serif, sans serif, script, display, dan juga modern font. Oke. Yang pertama adalah serif font. Font serif ini adalah font tradisional dan kita semua pasti pernah atau menemukan font serif font ini. Font serif, ya. Font ini dikenal salah satu font yang paling klasik dan tradisional. Biasanya serif ini dipilih untuk memberi kesan stabil dan juga elegan dan juga kadang membawa kesan berwibawa juga. Nah, ini cocok untuk bisnis yang ingin terlihat mapan, terpercaya, dan juga hormati. Nah, seringkali kita menemukan font serif digunakan oleh firma hukum, perusahaan asuransi, dan juga konsultan. Selain itu, font ini juga untuk brand yang ingin menunjukkan kesan berpengetahuan, berotoritas, atau dalam desain yang butuh tampilan lebih formal. Contoh populernya ada Times New Roman, Georgia, juga Garamond. Nah, beberapa jenis sans serif ini ada subnya, subtype lagi ya. Di dalam serif itu ada beberapa jenis lagi. Yang pertama ada old style serif. Ini bisa dilihat ada beberapa cirinya, ada 5 ciri yang paling kelihatan ya. Jadi yang pertama yaitu untuk huruf yang berbentuk lengkungan, dia akan memiliki kontras yang bersinggungan atau berdiagonal. Misalnya nomor 1 ya di huruf O-nya itu bagian yang tipis stroke-nya itu garis tipis itu bagian ujung kanan atas dan ujung kanan bawah. Kemudian di bagian nomor 2 itu ada kakinya. Kakinya ini bracket ya, dia pakai bracket yang eh, bracket serif ya agak sedikit segitiga tapi ya juga enggak square juga. Kemudian di nomor 3 ini lihat ada huruf D-nya, kontrasnya ini lebih minimal ya. Jadi tebal tipisnya enggak se ekstrim font yang selanjutnya nanti. Terus juga di bagian nomor 4 ini ada kepalanya. Ini ada kayak apa ya namanya topinya ini. Terus di nomor 5 juga kelihatan di bagian topi itu miringnya eh, sesuai dengan ciri ini. Contohnya ada Adobe Jensen, Garamond, dan juga Gaudi Old Style. Ada font serif yang bertipe transisional. Nah, biasanya dia menggunakan font-font tegak ya, huruf T, huruf L ini tegak. Kemudian di huruf O dia kontrasnya itu sejajar, simetris, vertikal. Nomor 2 ini untuk tebal tipisnya lebih rapi. Kemudian eh, di nomor 3 disebutkan juga kontrasnya lebih terasa, tebal tipisnya lebih, gapnya lebih jauh lah, kontras. Dan kemudian dia menggunakan topi yang jenisnya oblique, jadi nggak terlalu miring seperti sama yang old style, dia lebih landai. Nah, kemudian ada di font modern serif, ini eh, dia nggak pakai bracket kakinya, cuma pakai strip aja bawahnya. Kemudian untuk huruf O-nya, dia pakai kontrasnya yang mirip-mirip sama dengan tradisional tadi. Dia vertikal dan juga kontrasnya lumayan tinggi.
kayak di nomor tiga ini di huruf D-nya juga dijelaskan bahwa apa stroke-nya itu memiliki tebal tipis yang cukup jauh ya jaraknya, jadi cukup kontras. Kemudian nomor 4 juga ada eh, apa ini nyebutnya ya, ada hidungnya lah di bagian, ada bolanya di bagian akhirnya. Kemudian ada juga slab serif. Slab serif ini eh, bracketnya itu berbentuk kotak ya, bagian bawah kakinya kotak. Kemudian di huruf E-nya juga nggak ada kontras sama sekali. Dia dari ujung ke ujung stroke-nya ukurannya sama. Kemudian ada juga glimpik. Ini yang nomor satu ini dia kepalanya itu kayak ini ya, kayak pen draw-nya, kayak gambaran tangan. Jadi lebih dinamis. Kemudian di huruf P-nya itu juga kontrasnya juga cuma sedikit. Kemudian di nomor tiga dia pakai kaki yang semi-semi segitiga lah, kaki bracket, namanya bracket bracket serif namanya. Oke, selanjutnya ada font untuk sans serif. Nah, font sans serif itu sebenarnya fontnya itu simple, bersih dan juga modern. Nggak ada tambahan detail yang mengganggu, jadi kesannya lebih luas, progresif dan terbuka. Nah, dengan desain yang minimalis tapi efektif, ini font ini cocok banget untuk tampilan yang modern, sehingga nggak terlihat ribet lah. Sans serif juga melambangkan perubahan dari gaya tradisional dan sering dikaitkan dengan inovasi. Makanya banyak perusahaan teknologi dan brand modern yang pakai font ini. Contohnya, dulu Google itu pakai logo bertipe serif dulu sebelum tahun 2015. Tapi pada tahun 2015 Google merubah logonya menggunakan font serif sans serif ini. Beberapa contoh sans serif yang klasik dan terkenal ada Arial, Century Gothic, dan juga Helvetica. Helvetica font kita semua. Kemudian jenis dari sans serif ada yang pertama ada Grotesque, Kui, apa bacanya gimana ya? Grotesque, Q. Nah, dilihat dari huruf G-nya ini ya, ini di bagian ujungnya ada kayak penyangganya, ada kakinya. Untuk yang G yang huruf kapital ya. Kemudian di huruf O-nya hampir tidak ada kontras. Oh, semua dari ujung ke ujung itu ukurannya sama. Kemudian di huruf S-nya ini eh, agak cenderung ke kotak ya. Jadi di atas di bagian atas sama bagian bawah itu curve itu mendekati ke kotak, kotak rounded gitu lah. Kemudian nomor 4 ada huruf G-nya itu biasanya ini ada kayak pengulangan di bagian bawahnya kayak buntutnya itu loh, ekor ekor ada ekornya. Kemudian ada Neo Grotesque ini mirip dengan yang sebelumnya, cuma bedanya dia lebih terbaca karena dia lebih tipis, nggak terlalu heavy kayak yang Grotesque tadi. Kemudian ada geometrik sans serif ini bisa dilihat dari bentuk O-nya ini dia benar-benar lingkaran sempurna. Kemudian bentuk E juga diambil diadaptasi dari bentuk lingkaran yang sempurna. C pun juga yang sama, dia nggak punya kontras sama sekali dan bisa terlihat dia juga sempurna kayak huruf O, lingkaran dan sempurna, adaptasi dari bentuk lingkaran. Dan juga humanistik, di sini eh, bisa terlihat dari huruf S-nya ya. Di sini untuk eh, huruf S-nya ini lebih kontras daripada yang eh, serif lainnya. Jadi lebih kelihatan lah bentuknya. Kemudian juga lebih mudah dibaca karena dia lebih ramping dan juga kerningnya juga nggak terlalu jadi mudah dibaca. Kemudian huruf T-nya juga lebih dinamis. Nah, setelah huruf sans serif, kita ke script font. Nah, ketika kita ingin menggunakan tampilan yang lebih elegan dan juga kreatif, kita bisa nyoba nih pakai font script. Font ini menimbulkan sentuhan feminim, romantis, dan juga ekspresif karena bentuknya menyerupai tulisan tangan. Karakternya yang unik bisa membangkitkan kreativitas dan ngasih kesan artistik. Script font ini biasanya digunakan untuk brand-brand yang mau menampilkan visual emosional. Tapi karena bentuknya yang kreatif, makanya harus pas supaya tidak tetap mudah dibaca. Beberapa contoh script font yang populer ada Lucida Script, Lobster, dan juga Zapfino. Nah, script juga memiliki beberapa subtype ya. Ada formal. Di sini kelihatan di bagian huruf awalnya dia terdapat loops, dia kayak ranting gitu ya. Terus kemudian di antar hurufnya dia akan dihubungkan dengan garis tipis sehingga terlihat tersambung. Kemudian ada juga kasual. Di sini dia eh, awalnya itu dia ingin mendekati seperti burst apa ya kayak kuas gitu.
Jadi ada tebal tipisnya di beberapa lengkungan dan dia juga nyambung antar fontnya. Terus ada kaligrafik, ini biasanya ada kayak sentuhan tulisan tangannya di bagian atasnya itu kayak ada apa sih? Kalau bahasa Jawanya celengkuer gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia apa saya nggak tahu juga. Kemudian di huruf G-nya biasanya dia ke bawahnya nggak terlalu panjang, dia langsung nyambung ke huruf selanjutnya. Dan di setiap lengkungannya ini biasanya tebal tipisnya diperhatikan, jadi terlihat lebih kontras. Kemudian ada juga black letter. Ini kayak old style gitu ya. Jadi huruf nomor satunya kelihatan lebih formal banget, ya eh, tegak, rapi. Kemudian huruf beberapa goresannya itu tebal tipisnya dia mengacu dengan sebuah pen asli ya, kayak handwritten gitu lah. Kemudian untuk beberapa stroke-nya juga lebih terlihat kontras tebal tipisnya. Kemudian ada writing. Nah, ini dia lebih casual dan juga mendekati untuk handwriting kayak tulisan tangan gitu. Kemudian juga tipe font modern. Modern font ini jenis huruf yang mencerminkan gaya masa kini, terlihat futuristik dan beda dengan font klasik. Tapi uniknya font ini sudah ada sejak abad ke-18. Pertama kali dikenalkan oleh tipografer bernama Firmin Didot tahun 1784. Nah, yang bikin modern khas ini adalah perpaduan antara fungsionalitas dan juga estetika. Dengan kontras tebal tipis yang bikin tampilannya elegan sekaligus dinamis, font ini juga ngasih kesan eksklusif dan intelektual. Jadi cocok buat brand yang mau tampil modern. Apalagi generasi milenial yang lebih suka desain fresh dan inovatif. Kalau cari contoh dan font bisa pakai Matchbook, Politika, atau Calavika. Kemudian yang terakhir ada jenis font display. Display font itu biasanya dipakai buat membuat membuat hal-hal yang besar dan mencolok seperti billboard, judul poster atau sampul buku. Bentuknya bisa macam-macam. Ada yang serif, ada yang slab serif, ada juga yang sans serif. Atau bahkan ada yang punya gaya dekoratif yang unik karena desainnya yang menarik perhatian. Font ini seringkali punya elemen visual yang kuat. Untuk gaya font ini juga berpengaruh banget ke kesan yang ditangkap audiens secara umum. Font ini bisa ditampilkan dalam keadaan yang terasa yang lebih santai, fun, ataupun unik. Keunggulannya fleksibel banget, bisa disesuaikan dengan karakter brand. Jadi cocok buat berbagai jenis bisnis. Oke, kemudian setelah kita tahu jenis-jenis font, nah, mari kita bandingkan apa sih aspek-aspek yang bisa font itu terlihat grup dan juga terlihat bagus. Jadi eh, font yang tepat ini bisa bikin brand terasa akrab dan menarik. Tapi kalau salah pilih font, bisa jadi itu akan mengganggu. Nah, di zamannya sekarang ini kita sangat diuntungkan ya, karena saat ini ketika kita mau memilih font itu nggak terbatas font bawaan. Kayak zaman dulu kan terbatas jadi Word, Microsoft Word. Kalau sekarang itu banyak ribuan font keren yang bisa kita download di online, baik yang gratis maupun yang berbayar. Bahkan banyak juga desainer yang bikin font khusus agar lebih unik dan sesuai dengan karakter brand mereka. Tapi nggak semua itu bagus. Ada yang membosankan, susah dibaca, atau malah bikin sakit mata. Dan ini bukan sekedar selera pribadi saya ya. Jadi ada beberapa alasan ilmiahnya juga mengapa font menarik, sementara beberapa font memiliki nggak nyaman dilihat. Nah, yang pertama adalah apa saja yang membuat font itu terlihat bagus atau menarik. Aspek yang pertama yaitu kerning. Kerning itu adalah jarak antara dua karakter. Jadi kalau semua karakter itu biasanya paragraf apa yang namanya ya, line space kayaknya. Tapi kalau yang kerning itu harap ini jarak satu dua font aja. Misal ada A sama V itu kalau dipukul rata dia akan ngikutin yang atas. Tapi setelah kita atur kerningnya, kerning yang bagus tuh dia akan jaraknya seperti yang di bawahnya. Jadi lebih rapi lah. Jadi jika kerning ini terlalu rapat, fontnya akan sulit dibaca. Tapi jika terlalu renggang, itu akan membingungkan antara huruf dan kata. Jadi jarak yang tidak rata membuat teks terlalu tidak enak dipandang. Kemudian adalah konsisten. Konsisten ini berarti semua huruf, angka, dan karakternya itu memiliki tampilan yang seragam. Jika huruf A dalam satu font memiliki serif, kita juga mengharapkan huruf B dalam font tersebut juga berbentuk serif. Jadi enggak huruf A dia tipikalnya display, terus huruf B dia tipikalnya serif itu kan enggak cocok. Kemudian demikian jika kita sebuah font memiliki huruf tebal dan sudut yang lembut, membulat,
tetapi gaya tersebut tidak diterapkan pada angka atau tanda baca, sehingga font tersebut tidak konsisten, bahkan tidak lengkap. Tuh. Kemudian ada juga seimbang. Jadi perpaduan seimbang antara tebal dan tipis, berat dan ringan merupakan komponen penting yang eh, terdapat dalam sebuah font. Didot merupakan font yang luar biasa karena dia mempunyai kontras yang seimbang dan juga garisan vertikal yang kuat dan juga solid. Kemudian yang ketiga adalah legibilitas, legibility. Jadi sebuah font harus mudah dibaca. Font yang tidak bisa dibaca seperti gambar yang terlalu ramai hingga sulit dipahami, ah, itu kita sulit untuk memahami pesan apa yang ingin ditampilkan. Jadi periksa keterbacaan sebuah font dengan menulis berbagai kata menggunakan font tersebut. Pastikan hurufnya dan berbagai kombinasi huruf digunakan berbesar atau kecil untuk melihat apakah ukuran tertentu di mana font menjadi sulit dibaca. Jika Anda membutuhkan teks kecil itu, pilihlah font yang tetap jelas pada ukuran tersebut. Oke, setelah itu kita beralih ke hal-hal yang membuat font terlihat buruk. Sebenarnya gampang ya, tinggal kita cari aja yang dibalik sama yang good tadi misalnya. Jadi kan ada kerning, konsisten dan balance ya. Berarti kalau dia itu nggak memenuhi syarat tadi, sebenarnya itu sudah termasuk font yang buruk ya. Tapi di sini ada beberapa font yang eh, ada beberapa aspek lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangannya. Pertama adalah overuse. Jadi font ini dulunya ini sebenarnya fontnya nggak masalah ya, tapi karena font itu paling sering sering banget lah digunakan itu menjadi generik. Termasuk ini apa Buscript ya. Ini dulu sangat populer katanya tahun 1940, tapi karena sampai saat ini selalu dipakai dia terlihat usang dan juga terlalu sering digunakan. Kemudian yang selanjutnya ada font yang overuse itu misalnya Trajan Pro. Trajan Pro ini sebenarnya punya kesukaan elegan dan berwibawa karena dia bertipikal serif, tapi karena terlalu sering muncul di poster film dan sampul buku, font ini terasa kehilangan daya aslinya karena terasa tidak spesial lah, karena terlalu sering dipakai. Kemudian ada imbalance. Font yang tidak seimbang, font yang seimbang itu akan terlihat estetis. Jadi kalau dia nggak seimbang, itu eh, fontnya itu terlihat kurang bagus. Jadi harus seimbang ya. Besar kecilnya, bal tipisnya itu perlu seimbang. Kemudian ada juga tidak bisa dibaca ya. Beberapa font terburuk seperti Jokerman itu banyak yang tidak suka karena berlebihan dan mengganggu keterbacaan. Terus ada juga ini yang contohnya full Jokerman ya. Jadi misalnya kita ubah logo Intel pakai Jokerman ini agak aneh. Dia kayak kesannya kayak sembrono gitu. Nggak kayak brand teknologi. Kemudian yang selanjutnya ada font Bleeding Coibos ini termasuk worst font juga ya. Jadi desain ini dia berantak penuh goresan-goresan kayak cucuran cat gitu ya. Terus ada tarikan-tarikan garis yang berlebihan. Ini yang membuat sulit dibaca dan menyakitkan mata. Sebenarnya dia ingin terlihat khas ya, tapi karena dia itu berlebihan, jadi malah merusak keterbacaan. Nah, ada juga font. Nah, sebenarnya areal ini juga nggak kalau dari segi teknis dia nggak terlalu buruk-buruk amat, tapi karena dia itu biasa aja, jadi kalau kita pakai areal di sebuah desain service itu akan terlihat membosankan. Tapi kalau buat untuk nulis dokumen ya masih oke lah. Terus ada juga font Times New Roman. Nah, ini font juga ya karena hampir semua dokumen resmi itu pakai Times New Roman. Misalnya kayak skripsi itu di tempat saya dulu pakai Times New Roman. Sebenarnya dia fontnya api ya karena dia pakai serif dan juga keterbacaannya juga oke. Tapi kalau ini dipasang di poster promo, menurut saya itu akan kelihatan promo lah. Nah, kemudian ada juga ini font yang eh, menutupi kekurangan karakter dengan bentuk highlight, misalnya Comic Sans ya. Comic Sans ini dulunya awalnya ingin diperuntukkan untuk meniru gaya yang ada di komik, tulisan tangan dalam komik ya. Tapi eh, pada penerapannya ternyata font ini malah terlihat kurang. Dia dari kerning nggak rapi, kemudian goresan-goresannya terlihat aneh, itu malah menjadi fontnya terlihat buruk. Kemudian ada lagi juga font Courier ya. Ya walaupun kita pakai font Courier ini, orang-orang tetap nggak akan ini ya tahu kalau kita itu pakai print atau pakai mesin ketik karena pada dasarnya font Courier ini dulu ini untuk apa ya untuk mengadaptasi supaya tulisannya kita itu kayak menggunakan mesin ketik yang old school.
lebih vintage lah. Ada juga contoh font yang eh, ini menurut budaya lain, ini termasuk worst font juga karena dia eh, keterbacaannya juga kurang, terus tebal tipisnya juga nggak rapi, dan banyak estetika kosong lah di sini. Nah, selanjutnya adalah tips untuk memilih font. Yang salah satunya yaitu adalah gunakan font sesuai porsinya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah untuk memilih font ini tidak harus pakai font yang bagus. Jadi font yang baik ini tidak selalu pilihan tepat untuk sebuah proyek. Font yang ideal harus estetis dan sesuai dengan merek yang diwakilinya. Misalnya kita ambil contoh merek Decathlon ini. Dia kan brand untuk sportivitas olahraga, ya. Dia pakai font-font yang tebal, dia melambangkan kekuatan dan juga kuat lah. Kemudian pemilihan font yang tepat bergantung pada kesesuaian dan kepada merek. Ini ada salah satu orang yang membuat swap font antara Coca-Cola dan Pepsi. Coca-Cola kan ini brand lama ya, klasikal. Dari pertama rilis logo dia nggak pernah ganti. Jadi dia udah melekat lah. Sedangkan untuk Pepsi dia sering gonta-ganti logo dan dia fontnya itu dia lebih modern, serif, sans serif dan santai lah, lebih modern. Jadi kalau ketika ini ditukar, ini kayak eh, kita nggak akan di pikiran kita itu nggak akan tertukar. Ini pokoknya merah, merah dan yang script itu pokoknya ini Coca-Cola, yang ini Pepsi gitu lah. Jadi walaupun ditukar, tetap persepsi kita tetap pada awal yang sebelum semulanya, semulanya yang originalnya. Kemudian perfect match font antar identity. Jadi contoh penggunaan pada desain website ini ada dia jualan ini, jualan apa? Diamond. Dia menunjukkan mana font minimalis dan geometris mencerminkan teknologi dan dampak lingkungan yang positif. Desain ini melintangkan hubungan erat antara karakteristik font dan identitas merek. Jadi kelihatan mewah ini. Jadi dia karena jualan perhiasan mewah, jadi font-fontnya juga dia ubah menjadi font yang lebih tipis-tipis, yang ramping dan juga lebih mewah. Kemudian eh, kita harus memilih style font yang mendefinisikan brand kita. Misalnya, serif font melambangkan kemewahan dan kegunaan, cocok untuk merek premium. Kemudian ada sans serif font, ini lebih casual dan informal, ideal untuk merek yang lebih santai. Ada juga handwritten style, ini disangka menggunakan lettering khusus untuk tampilan personal. Jadi kita menggambar manual, jadi nggak pakai font kita cari karena pada nantinya looknya akan daripada kita menggambar sendiri. Kemudian tips yang keempat ini adalah kita harus melihat juga eh, terasa terasosiasi oleh suatu hal. Misalnya kita kita menggunakan font impact itu pasti kita yang akan teringat pertama adalah meme, karena semua meme itu pakai typeface menggunakan impact ya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin poster misalnya pakai font impact ini, kayaknya ini jangan-jangan guyonan meme doang ya ini ya. Nah, fontnya kayak meme. Kemudian ada juga font yang bawahnya ini font-font horor ya. Mungkin kalau yang pernah lihat posternya Kakak di Desa Penari itu pakai font ini. Jadi misalnya kita nulis nih, wih gitu pakai font merah ini. Ini kan nggak cocok karena wih gitu kan produknya teknologi ya. Teknologi, inovasi, modern, juga akademis. Masa pakai fontnya yang font horor itu kan nggak cocok. Nah, ada beberapa guide-nya untuk memilih font nih selanjutnya. Pertama, kita tentukan dulu, kita cek dulu apakah font ini mudah dibaca. Kita bisa cek dengan cara mengecilkan hurufnya, kita zoom in, zoom out, dan kita tambah spasi. Kita susun dalam berbagai miring, ya, berbagai orientasi miring, tegak itu kita cek dulu apakah terbaca. Kemudian yang kedua adalah kita cocokkan nih kita dengan font ini apakah cocok atau enggak, kayak yang saya omongkan sebelumnya, yaitu IG2 ini nggak cocok pakai font horor karena bukan bidangnya. Kemudian jika jawabannya iya untuk keduanya, font tersebut cocok digunakan, dan jika tidak, terus cari alternatif hingga menemukan yang paling sesuai. Gitu. Kemudian ada tips yang terakhir adalah untuk mencari font ya. Untuk mencari referensi font, kita bisa cari di paling gampang kita langsung cari di Google ya. Misal kita cari di website misalnya Dafont. Itu font free tapi itu kita juga harus cek license-nya. Kemudian kalau yang main TikTok, main Instagram, kita bisa cari kreator yang dia bidang grafis. Biasanya mereka akan memberikan rekomendasi font-font yang cocok lah. Misalnya misal ini salah satunya dia ada akun namanya Rubrik Grafis.
berikan rekomendasi font untuk header website. Nah, kita bisa cek di akun mereka. Nanti dia akan memberikan tuh beberapa font-font. Nah, itu bisa jadi referensi kita. Tapi kalau kita mau lebih liar lagi, kita bisa nyari di Behance. Karena di Behance ini dia benar-benar eh, banyak orang yang membuatnya secara custom. Misalnya kita pengen cari serif, kita tinggal cari cari font. Nah, biasanya orang-orang di Behance itu dia akan secara gratis cuma-cuma mengasih filenya di situ. Jadi kita bisa download, tapi cuma untuk beberapa biasanya untuk personal use saja. Kemudian atau kalau lebih susah lagi, kita nggak mau repot lagi, kita bisa cari di Pinterest ya. Ini yang pertama Pinterest, kita cari script font atau apalah itu. Biasanya dia akan memunculkan gambar alfabet dari A sampai Z. Nah, kalau kita mau repot, kita bisa pakai gambar itu, kemudian kita lalu kita pakai untuk membuat font. Itu bisa juga untuk menggunakan font yang bagus lah. Jadi jangan terpaku font yang ada di device kita, karena biasanya font bawaan itu kurang menarik ya. Jadi kena membosankan karena cuma bawaan sistem. Iya, kita perlu explore lagi font-font yang menarik di luar sana, masih banyak font-font yang belum dieksplor, masih belum banyak dipakai itu kita bisa cari di internet. Nah, yang terakhir, kesimpulannya, pemilihan font bukan hanya soal estetika, tetapi juga tentang bagaimana font tersebut memperkuat pesan dan juga identitas merek. Seperti keterbacaan, relevansi, dan asosiasi font saat membuat keputusan desain. Jadi gitu, eh, cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke beliau Mas MC. Monggo.